Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat semuanya, kita berjumpa lagi di kajian kita yang mana mengenal baginda Rasulullah SAW, kepribadian beliau, akhlak, budi pekerti beliau. Yang mana saat ini kita sudah memasuki dari bab menjelaskan tentang kelakar atau canda tawanya Rasulullah SAW. Cara Rasulullah SAW dalam bercanda. Yang mana sebelumnya kita sudah mendengarkan hadis mengenai dari sabdanya Rasulullah SAW yang mana menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW suka ataupun kalau bahasa yang lebih mudahnya senang dalam bercanda. Namun bercandanya Rasulullah SAW tidaklah berbohong, melainkan itu adalah suatu kebenaran. Wallahu alam. Bahkan di sini kita akan mendengarkan beberapa Rasulullah SAW telah bercanda kepada para sahabatnya. Seperti biasanya, sebelum kita memulai, kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan Al-Fatihah. Alhamdulillah sahabat-sahabatku semuanya, saat ini kita akan melanjutkan hadis tentang kelakar atau bercandanya Rasulullah SAW. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menghabarkan atau menceritakan, anna rajulan istahmala Rasulullah SAW faqala inni hamilka ala waladi naqatin faqala ya Rasulullah ma asna'u biwaladi ibil faqala hal talidu naqatu ilan nuko. Sesungguhnya ada seorang laki-laki meminta kepada Rasulullah SAW agar ia dibawa untuk naik kendaraan, dibawa atau diajak di dalam menunggangi suatu kendaraan. Rasulullah SAW bersabda, baik, aku akan membawamu di atas kendaraan, yaitu anak unta yang betina. Anak unta betina. Laki-laki itu tersebut pun bertanya lagi, wahai Rasulullah, apa yang dapat untuk dilakukan dengan seekor anak unta betina? Maksudnya dia bertanya ini, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita menunggangi anak unta betina? Maka Rasulullah SAW bersabda, bukankah yang melahirkan unta tersebut adalah unta betina? Disinilah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di dalam candaan kepada para sahabatnya. Sehingga teman-teman, kita perlu mengetahui bahwasanya jika kita dalam bercanda pun tidak dibolehkan kita di dalam bercanda itu berbohong. Karena Rasulullah SAW telah memberikan tauladan yang terbaik, yaitu dalam bercandanya beliau tidak berbohong. Wallahu a'lam. Dan adapun bohong yang diperbolehkan, silahkan kalian cek video-video saya sebelumnya dan bisa didengarkan kajian saya. Apakah di dalam agama ini diperbolehkan seseorang itu berbohong? Namun berbohong dalam bercanda, Rasulullah SAW tidaklah mengajarkan atau lebih baik kita menjauhinya. Karena nanti bisa jatuh kepada perkara yang lebih berbahaya. Di perkara yang bercanda saja kita harus menghindari, apalagi dengan perkara yang tidak bercanda atau serius. Wallahu a'lam. Diriwayatkan oleh Qutaibah bin Sa'id dari Khalid bin Abdullah
dari Humaid yang bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, "Anna rajulan min ahlil badiyati kana ismuhu Zahirun wa kana yahdi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam hadiyatan minal badiyati fayajahazuhu Nabi sallallahu alaihi wasallam iza arada ay yakhruja faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna zahiran badiyatuna wa nahnu hadiruhu wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbuhu wa kana rajula damiman fa'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman wa huwa yabi'u mata'ahu fa'astadahu fa'ahtadahu min khalfihi wa huwa la yubsiruhu ila akhiri hadis. Karena hadisnya panjang sehingga saya baca sebagiannya. Sesungguhnya ada seorang laki-laki perdusunan, laki-laki dusun. Orang dusun, maksudnya dusun sini orang yang jauh dari Madinah tentunya. Ataupun bisa dikatakan tidaklah berdekatan dengan tempat tinggalnya para sahabat radhiyallahu anhu. Kurang lebihnya dusun atau orang Arabi ya. Kurang lebihnya demikian. Ia bernama Zahir. Ia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa hadiah dari daerah perdusunannya. Tak kala ia mau pulang, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberinya bekal atau diberinya suatu bekal. Perihal laki-laki itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Zahir adalah teman kita dari perdusunan. Dan kita sebagai warga Madinah adalah temannya. Nabi SAW senang dengan kepadanya. Padahal ia seorang laki-laki yang tidak elok atau tidak baik warak rupanya atau baik wajah dan rupanya di dalam wajahnya. Pada suatu hari Nabi SAW mendatanginya, sedangkan ia Zahir lagi menjual dari barang dagangannya. Tiba-tiba Nabi SAW memeluknya dari belakang. Ia tidak melihat beliau, ia pun berkata, "Siapa ini? Lepaskan aku." Lantas ia menoleh, maka ia mengenal orang itu adalah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia pun menoleh, ia pun tidak membuang kesempatan untuk merapatkan dari punggungnya atas dadanya Rasulullah SAW. Nabi SAW bersabda, siapakah gerangan yang mau membeli hamba saya ini? Jadi Rasulullah SAW langsung mengatakan, siapa yang hendak mau membeli dari hamba saya ini? Di dalam riwayat menjelaskan bahwasannya Zahir ini dalam dirinya atau diri dia ini adalah seorang budak mukatab. Budak mukatab ini adalah budak yang dijanjikan kemerdekaan kepadanya dengan tebusan yang telah ditentukan oleh kesepakatan tuan dan dirinya. Begitulah kurang lebihnya. Wallahu a'lam. Maka Rasulullah SAW, siapakah yang mau membeli budak saya ini? Ia berkata, wahai Rasulullah, demi Allah, Tuhan akan menemukan aku dalam keadaan tidak laku, atau Tuhan akan menemukan aku, orang tidak mau membeliku. Nabi SAW bersabda, tidak, tetapi kau di sisi Allah bukanlah suatu hal yang tidak laku. Engkau di sisi Allah adalah suatu yang bukan yang tidak berharga atau tidak laku. Perawi ragu atau beliau bersabda, kau di sisi Allah bernilai tinggi. Jadi rawi di sini ada keraguan di dalam meriwayatkannya, maka beliau mengatakan, bisa Rasulullah bersabda, kau ini di sisi Allah berharga yang tinggi. Wallahu a'lam. Karena posisinya si Zahir adalah seorang budaknya yang mana di dalam keperbudakan dia memiliki namanya budak mukatab. Budak mukatab ini budak yang memiliki janji kepada tuannya
untuk kemerdekaan dirinya dengan tebusan yang telah disepakati dari Tuhan dengan budaknya. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan dari hadis hadis setelahnya. Yang hadis tadi diriwayatkan oleh Ishaq bin Mansur dari Abdul Razak, dari Ma'mar, dari Sabit, yang bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hasan al-Bisri radhiyallahu anhu mengkhabarkan, atat ajuza ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat, ya Rasulullah, ud'u Allah ay yudkhilani jannah. Masyaallah. Faqala ya ummul fulan, inna jannah la tadkhuluha ajuzun. Faqala fawallat tabqi. Faqala akhbiruha innaha la tadkhuluha wa hiya ajuzun. Inna Allah ta'ala yaqul inna ansa'nahunna insa faja'alnahunna abqar uruba atrab. Ini di dalam ayat Al-Quran. Inna ansa'nahunna insa faja'alnahunna abqar uruba atrab. Seseorang wanita tua telah datang menghadap kepada Rasulullah SAW. Dia berkata, wahai Rasulullah, doakanlah daku kepada Allah Azza wa Jal, Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan aku masuk di dalam surga. Maka Nabi SAW telah bersabda, wahai ibu fulan, sesungguhnya surga itu tidak ada dari orang tua, maksudnya wanita yang tua. Yang masuk ke dalam surga tidak akan bakal ada seorang wanita yang sudah tua. Maksudnya di sini tidak ada seorang wanita yang tua. Selanjutnya Al-Hasan berkata, wanita itu pun berpaling sambil menangis. Karena mendengar dari jawaban Rasulullah, maka wanita tadi langsung menangis, sedih. Maka Rasulullah SAW bersabda, beritahukan kepada wanita itu bahwa ia tidak akan masuk surga dalam keadaan tua. Di surga akan menjadi muda semuanya, yang mana telah dijelaskan dengan hadis-hadis lainnya. Sesungguhnya dalam firman Allah, maka kami jadikan mereka gadis-gadis perawan penuh cinta lagi sebaya umurnya. Yang mana di dalam hadis-hadis lain menjelaskan, telah banyak menceritakan bahwasanya ahli surga akan muda kembali, yaitu di pertengahan umur antara 30, dan mereka bersih dari kotoran atau dari bulu-bulu yang ada di tubuh mereka. Wallahu alam. Demikianlah hadis yang telah dijelaskan. Alhamdulillah, kita sudah mendengarkan beberapa hadis tentang kelakar atau bercandanya Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah SAW dalam bercanda pun beliau senantiasa menjaga dari dirinya, yaitu senantiasa jujur di dalam bercandanya. Di sini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya dalam keadaan apapun kita berusaha senantiasa jujur, karena nanti itu akan bisa membahayakan diri kita bahkan kepada yang lainnya. Wallahu a'lam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kurang lebihnya saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.